Kita berada di mana nih Pak? Ini di Desa Aloloho, Pak. Desa Aloloho, Kecamatan Terkiri, Kabupaten Aceh Utara. Nah, ini adalah kantor kita, Puskobun Malahayati, satu-satunya pusat koperasi perkebunan yang ada di Aceh Utara, Pak. Oke, sekarang kita mau melihat hasil ini ya, aplikasi pupuk Redgrow ya di tanaman kelapa sawit ya Pak ya. Oh ya, oke Pak, nanti kita nggak jauh dari sini, kurang lebih sekitar 15 menit lagi kita akan nyampe di lokasi yang menggunakan ataupun aplikasi penggunaan pupuk Redgrow secara injeksi ataupun penyemprotan. Di desa mana Pak? Di Desa Babu Salam. Babu Salam ya. Iya, Pak. Ayo, mari kita ke lokasi Pak ya. Oke, Pak. Nanti samping kan kiri samping semua ya. Kasih kode. Redgrow yang saya hormatin, sekarang kita berada di Lok Sukun di Aceh Utara dan kita akan melihat pemakaian pupuk Redgrow di pembibitan kelapa sawit. Mari ikut dengan saya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Sedang apa ini Pak? Ini sedang bersih-bersihin bibit ini Pak. Nama saya Amirullah Pak. Alamat Desa Babu Salam RW 1. Nah, dan saya ini Pak masalah pembibitan sawit. Mengelola pembibitan sawit Pak. Dan saya sudah pakai pupuk Redgrow-an yang ini Pak, yang dua ini ke sana, ya kan? Umur 1 bulan saya memakai pupuk Redgrow-an Pak. Nah, ini Pak, Redgrow-an yang hijau Pak. Nah, ini. Dan bibit ini Pak, yang kecil sudah pakai pupuk Redgrow-an yang di polybag kecil ini Pak. Nah, nanti baru kita pindah ke polybag besar. Yang itu Pak, yang nggak pakai pupuk Redgrow-an Pak. Nah, itu contoh Pak. Nah, yang ini Pak. Ini yang nggak pakai pupuk Redgrow-an ya Pak. Beginilah pertumbuhannya Pak. Ini semua tidak pakai pupuk Redgrow Pak? Yang ini kemari Pak. Ya, ini nggak pakai ya? Ini batas Pak kan. Yang ini pakai. Yang ini pakai semua Pak. Yang ini pakai. Iya. Sama yang pakai mana lagi? Yang ini Pak. Nah, ini semua pakai ini Pak. Bisa dilihatin Pak yang pakai dengan yang tidak pakai? Nah, ini dia Pak. Sama yang pakai mana? Ini Pak. Nah, yang pakai ini malah akarnya pun dia Pak udah udah tembus ke bawah dia Pak. Susah dicabut ya? Iya, udah lengket dia sama tanah Pak. Nah, ini modelnya. Oh, yang nggak pakai mana Pak tadi? Ini Pak. Bisa disejajarkan? Mana yang pakai, mana yang nggak? Coba ceritakan. Yang ini yang dipakai Pak. Yang ini. Itu yang? Ini yang dipakai. Yang pakai Redgrow. Yang ini enggak Pak. Beda ya? Beda Pak. Bedanya Pak, yang pakai pupuk Redgrow-an Pak. Nah, dia yang pakai pupuk Redgrow akarnya cepat panjang Pak. Yang nggak pakai akarnya belum apapun dia Pak ke bawah. Cuman yang pakai Redgrow-an lebih cepat akarnya panjang Pak. Pertumbuhan daun pun sangat cepat. Yang lain Pak, masalah sebelum saya pakai pupuk Redgrow Pak, umur 1 bulan itu Pak kan, pertumbuhan daun dia kurang bagus. Ya. Dan setelah saya pakai pupuk Redgrow-an Pak, yang ini dulu sebelum saya pakai dia tingginya nggak sama Pak. Ini masa tanamnya sama Pak? Masa tanam sama Pak. Sama ya? Iya, sekalian dia tanam Pak kan. Cuman dia umur 1 bulan itu nggak nggak rata tingginya Pak. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan setelah saya pakai pupuk Redgrow-an Pak, tingginya hampir sama Pak. Hampir sama. Dan yang kecil itu pun dia bisa ngejar yang tinggi. Gitu ya Pak kan. Dan daun kalau umur 1 bulan biasanya umur 2 bulan itu Pak, biasanya daun itu udah keluar daun 3 Pak. Sekarang ini baru umur 2 bulan setengah Pak, udah ada daun yang 5. Ini contoh Pak.
Udah keluar daun 5 dia Pak kan. Mana bisa lihat. Udah susah dicabut Udah ya. susah ini Pak. Bisa dihitung daunnya. 1, 2, Iya. 3, Iya. 4, 5 dia Pak. Oh, 5 daun ya. Iya. Biasanya berapa daun? Biasanya kalau umur 3 bulan nggak pakai pupuk red growan, daunnya baru keluar 4 Pak. 4 ya. Iya. Biasanya Pak dia minimal 3 bulan baru dipindah ke polybag besar. Nah ini udah 2,5 bulan pun udah terlambat pindah dia Pak. Seharusnya udah pindah ya. Seharusnya udah pindah Pak. Nah, karena kan minimalnya karena kita tahu 3 bulan baru pindah kan gitu Pak. Nyatanya sekarang ini 2,5 bulan. Udah akarnya lewat ini udah tembus ke tanah Pak. Berarti yang pakai pupuk itu lebih cepat pindah. Lebih cepat Pak. Ke polybag besar ya. Iya. Bisa kita buka Pak. Kita mau Bisa, lihat Pak. akarnya itu Bisa Pak. lebih banyak mana yang pakai pupuk regro dengan yang tidak. Iya bisa Pak. Ini yang nggak pakai pupuk tadi Pak kan. Nah ini dia Pak. Ini yang pakai pupuk red growan ini. Dia akarnya pun lebih kuat ya Pak. Nah ini yang nggak pakai. Taruh di bawah Pak, sejajarkan. Akarnya masih sedikit ya. Iya Pak. Yang pakai pupuk regro sudah karena banyak ya. Udah panjang dia Pak. Ini kan udah putus juga dia masuk ke tanah tadi Pak. Yang nggak pakai apa ini Pak? Nggak pakai pupuk red growan, daunnya hanya 4. Hanya 4 dia Pak. Coba Ini hitung, pun kan kita pilih yang agak lumayan sedikit. Kalau yang lain itu masih ada yang 3. 3 ya. Itu dia. Lebih lambat ya pindah ke Iya Pak, polybag betul. besar ya. Dan masalah dosis takaran penyemprotan Pak, dalam satu tangki ini saya berikan 25 cc dia Pak. 25 cc satu tutup itu Pak ya. Iya Pak. Ini tangki berapa liter Pak? Yang ini 15 liter Pak tangki. 15 liter ya. Iya. Masukkan ini yang apa? 25 cc Pak. Pakainya red grow warna apa Pak? Pakainya yang warna hijau Pak. Warna hijau ya. Ini karena ini khusus untuk pertumbuhan Pak. Ini jam berapa Pak seharusnya nyemprotnya Pak? Sebaiknya. Sebaiknya dia jam penyemprotan itu Pak mulai jam 7 pagi di bawah jam 9 lah Pak. Ataupun sore Pak dari jam 4 ke atas untuk penyemprotan Pak. Dan ini saya semprot Pak waktunya 3 minggu sekali Pak saya semprotkan. Dan ini Pak masalah penyemprotannya Pak, dia harus basah daun semua Pak. Saya semprotkan basah daun semua. Dan kalau kena tanahnya nggak apa-apa, lebih bagus ya Pak. Saya siram ke daunnya dan tanah pun basah. Itu yang saya semprotkan Pak. Oke, tadi intervalnya 3 minggu sekali Pak ya. 3 minggu sekali Pak. Makanya yang hijau aja ya. Yang hijau aja Pak. Dengan dosisnya 25 cc. Iya, satu tutup ya. Iya Pak, satu yang, tutup dia Pak. Yang 4 liter ya. Yang 4 liter. Satu tutup ini dia Pak. Satu tutup ini 25 cc ya Pak. Pembibitan saya ini Pak tidak memakai pupuk dasar sama sekalipun ataupun urea Pak, ataupun NPK, hanya memakai pupuk red growan Pak. Dan ini yang tadi Pak udah kita pindahkan dari polybag kecil ke polybag yang besar. Ini dia contoh Pak, seperti ini dia Pak. Ini berapa bulan Pak di polybag besar ini? Minimal dia ukurannya kadang 8 bulan udah bisa tanam Pak, atau 1 tahun gitu kan. Nah, ini polybag yang siap untuk diisi nih Pak ya? Iya, siap dari untuk polybag dimasukkan. kecil ya. Bagi saya Pak,
memakai pupuk Red Ground sangatlah puas Pak. Nah, karena hasil sangat maksimal, lebih cepat. Nah, di sini Red Ground tetap kami pakai Pak. Dan saya himbaukan kepada seluruh masyarakat Indonesia Pak, agar memakai pupuk Red Ground. Apabila ingin cepat Pak, ini dia Pak, pakai Red Ground. Nah, yang lain lewat Pak. Para pemakai pupuk Red Ground dimanapun berada, di sini saya akan memberikan penjelasan ataupun memberikan cara gimana menggunakan pupuk Red Ground ini terhadap tanaman komoditi kelapa sawit yang sudah tinggi, karena dengan sistem penyemprotan kurang efektif ataupun mengalami kendala kesulitan karena terlalu tinggi batang sawitnya. Jadi di sini kita menggunakan sistem injeksi. Adapun alat-alat yang kita gunakan, di sini saya di dalam memakai ataupun menggunakan peralatan ini adalah di sini saya sediakan satu unit genset, kapasitasnya 3500 watt, cuman maksimal pengeluaran ataupun daya pengeluarannya sekitar 2500. Nah, setelah itu saya gunakan bor. Nah, ini memakai bor listrik. Jadi kita bisa menggunakan genset ataupun langsung dari aliran listrik. Nah, itu tinggal tergantung lokasi kebun kita lebih dekat ataupun jauh dengan ini. Dengan listrik, kalau jauh dengan listrik ya memang lebih efektif kita menggunakan genset. Nah, jadi mata bor yang kita gunakan adalah mata bor yang besarnya 1 inci, mata bor 1 inci. Lalu kita pasang ke bor ini, peralatan bor seperti ini, dan kita sediakan pipa paralon. Nah, ini pipa paralon besarnya adalah 3/4, panjang 20 cm. Nah, nanti setelah kita pasang di sana, nanti kita akan langsung praktekkan. Nanti ini gunanya adalah setelah kita bor batang sawit tersebut, nah itu nanti kita masukkan pipa paralon ini, lalu kita tutup. Dan cara menutupnya bisa menggunakan tutup paralon seperti ini yang lebih modern atau bisa dikatakan lebih canggih. Bisa juga menggunakan plastik, lalu kita tutup dan kita ikat memakai karet seperti ini. Nah, nanti setelah kita masukkan ke dalam batang sawit. Adapun peralatan lain yang kita perlukan adalah palu, ataupun kalau orang Jawa bilang ini martil. Nah, ini supaya pada saat nanti setelah dibor, kita di dalam memasukkan pipa paralon itu lebih mudah kita ketok ataupun kita tokok. Nah, setelah itu kita sediakan sprayer. Menggunakan sprayer. Nah, nanti kita akan urai gimana cara apanya. Nah, ini untuk pupuk ataupun untuk ukuran air 15 liter, kita cukup menggunakan pupuk Red Ground ini hanya 1 liter saja. 1 liter nanti kita langsung tuangkan ke dalam sprayer ini, ataupun memakai ember bisa kita langsung tuang. Nah, untuk kita aduk, baru nanti kita isikan ke paralon-paralon yang sudah kita pasang di pohon sawit tersebut. Ya, satu tangki ini bisa kita gunakan antara 140 sampai dengan 150 batang. Jadi kalau kita hitung-hitung ataupun dibandingkan dengan sistem penyemprotan, akan lebih efisien ataupun lebih hemat kita dengan sistem injeksi, karena 1 liter bisa mencapai 140 sampai 150 batang. Aplikasi antara 30 sampai dengan 40 hari sekali. Kalau kita menggunakan sistem penyemprotan, karena di sini juga ada sistem penyemprotan itu dia untuk dosis ataupun ukuran pupuk ini untuk kapasitas 1 hektar sekitar kurang lebih 2,5 liter.
Jadi lebih hemat biaya dengan menggunakan sistem injeksi. Cuman dengan sistem injeksi kita modal awal adalah agak besar, kurang lebih kalau dengan peralatan yang seperti ini. Dan kalau alat-alat apa ini kita pakai sendiri, mungkin kita hanya membeli pipa paralon, termasuk ini tutupnya ataupun plastik. Tapi kalau kita nggak punya ini peralatan sendiri di sini, bisa juga kita nih Pak menyewakan. Di sini saya sudah menjalankan ataupun saya sewakan dari petani yang ingin menggunakan pupuk Red Grow dengan sistem injeksi, tapi mereka tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Di sini saya bisa mengadakan rental Pak, seperti rental, yaitu per batang Rp5.500. Petani sudah terima bersih, hanya tinggal beli pupuk dan isi Pak. Jadi untuk persiapan semuanya itu sudah saya siapkan. Itu di luar pupuk Pak ya, 5.500 ya. Iya. Hanya ngebor, jasa ngebor dan pasang paralon ya. Ya, jadi 5.500 ini untuk jasa ngebor, pasang paralon, termasuk perlengkapan, tapi pupuk di luar. Jadi pupuk beli sendiri. Sekarang mari kita lihat gimana cara ngeboran terhadap batang kelapa sawit. Silakan dihidupkan mesinnya. Cara pengeboran adalah sebagai berikut. Ini batang sawit, kita ambil ketinggian kurang lebih 80 cm dari permukaan tanah. Karena kalau kita ambil terlalu tinggi 1 meter ataupun lebih juga bisa. Nah, cuman yang menjadikan kendala kalau kita pasang bor itu di sini, itu akan menjadikan kendala, susah kita menekan. Tapi kalau kita menggunakan ataupun dengan ukuran kurang lebih 80 cm, pas kita taruh pengeboran di sini itu lebih tepat ya. 60 sampai 80 Pak ya, Ya, ketinggiannya ya. Sampai 80 cm. Dia lebih tepat Pak. Oke, bisa dipasang Pak. Di mana ngebornya? Oke, silahkan coba diadakan pengeboran di mana yang lebih mudah. Posisi ngebor bagaimana Pak? Posisi ngebor, jadi alat ini lebih efektif kita gunakan agak mereng. Oke, bornya dipasang Pak. Bornya pasang, agak miring. Ya, pasang, coba ditempel sedikit. Sistemnya seperti ini dengan kemerengan kurang lebih 45 derajat. Jadi supaya lebih mudah. Kenapa harus mereng? Kalau nanti posisinya kita agak ke bawah atau merata, maka pupuk yang kita tuang ke dalam pipa paralon tersebut akan tumpah. Jadi dengan kemiringan 45 derajat dia lebih tepat. Kedalamannya berapa Pak? Kedalaman ini kurang lebih 10 cm. Karena kalau lebih dari 10 cm, kita sanksi nanti batang sawit tersebut kena ke ini jantungnya ataupun pembuluh apa itu, Pak? Tengahnya. Kena ke pembuluh tengahnya, nanti sanksinya akan merusak batang sawit tersebut. Tapi dengan kedalaman 10 cm tidak ada pengaruh terhadap batang sawit tersebut. Pipa ini panjangnya 20 cm, jadi nanti kita masukkan cukup 10 cm saja. Oke, silakan. Berapa menit Pak kira-kira Pak? Ada 1 menit? Nggak sampai Pak. Setengah menit juga nggak sampai ya? Nggak sampai Pak. Selesai pengeboran, maka pipa paralon ini kita pasang ataupun kita masukkan ke dalam bekas pengeboran. Lalu kita taruh seperti ini ya. Ini sudah selesai pengeboran, tinggal kita masukkan pupuk ke dalam pipa paralon tersebut. Ini dosisnya untuk per 1 sprayer ini antara 750 sampai dengan 1 liter. Makanya Red Grow apa nih Pak? Untuk pemakaian ini adalah kita memakai pupuk Red Grow yang warna merah ataupun Red Grow Red. Ini karena kita di sini tujuannya adalah untuk merangsang buah. Karena kondisi sawit juga sudah sehat, jadi kita pakai yang merah. Oke, cara campurnya Pak? Cara campurnya adalah seperti ini.
Nah, ini antara 750 cc sampai dengan 1 liter per 15 liter air. Nah, ini kita aduk sampai dengan merata. Kita aduk sampai dengan merata. Setelah merata, tinggal kita isikan ke dalam pipa tersebut. Ya, setelah pupuk tadi kita campur dengan air dan kita masukkan dalam sprayer. Nah, ini kita isikan ke dalam pipa tersebut ya. Nah, kita apa sampai penuh. Nah, setelah penuh, lalu kita tutup. Nah, adapun di sini kita bisa menggunakan dua cara, mungkin bagi yang kurang dananya ataupun ingin menghemat bisa hanya menggunakan plastik seperti ini. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, ini cara menggunakan tutup dengan plastik. Tapi kalau kita mau menggunakan dengan khusus tutup paralon, nah ini selalu ada dijual di toko-toko bangunan. Nah, ini kita tinggal pasang aja, jadi lebih praktis. Jadi kapan saja nanti ataupun pada saat rotasinya 1 bulan sekali, kita tinggal buka tutup. Nah, buka tutupnya isi kembali. Nah, inilah cara pengisian pupuk terhadap pohon sawit dengan cara injeksi. Intervalnya berapa hari sekali, Pak? Untuk intervalnya antara 30 sampai dengan 40 hari sekali. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang sudah kita lakukan pengeboran selama 1 tahun. Kalau dia memang tepat penggunaannya, paralon ini tidak bisa kita cabut. Nah, ini contohnya, ini tutupnya kita cabut, tapi paralon yang ini tetap ketat ya, tidak bisa dicabut. Ini adalah cara pengeboran yang benar. Kalau cara-cara pengeboran ada kesalahan, ini bisa menimbulkan stres terhadap tanaman sawit. Itu bisa berkisar antara 3 sampai 4 bulan baru kelihatan normal kembali. Nah, stresnya bisa kita lihat dari warna daun. Gimana warna daunnya itu biasanya dia akan kelihatan pucat, agak menguning. Tapi kalau memang dia pengeborannya itu tepat, dia tidak ada perubahan terhadap tanaman sawit. Dan kalau memang yang itu dia biasanya kalau yang gagal itu agak longgar paralonnya. Nama saya Sudaryadi, tempat tinggal ataupun alamat saya di Desa Babu Salam, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Tanaman komoditi yang saya gunakan pupuk Red Grow One ini adalah untuk tanaman sawit dengan sistem injeksi. Umurnya ini kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Kondisi tanaman sawit ini sebelum menggunakan pupuk Red Grow One, tanaman ini warna daunnya ke kuningan ataupun kuning keemas-emasan. Tapi setelah menggunakan pupuk Red Grow One, mulai April 2007 sampai dengan saat sekarang ini, ya kondisi tanaman sawit seperti ini, dan hasilnya bisa kita lihat seperti yang di atas itu. Itulah hasil setelah saya menggunakan pupuk Red Grow. Dan kalau sebelumnya tanaman ini jauh sekali berbeda dibandingkan pada saat sekarang ini. Dulu warnanya kuning keemasan dan buahnya ada, tapi jarang sekali dia buahnya seperti ini. Buahnya selalu lebih kecil, warnanya juga agak pudar, tapi sekarang buahnya lebih mengkilat dan buahnya juga lebih besar. Kondisi tanaman setelah saya menggunakan pupuk Red Grow One ini, hasilnya cukup lumayan ataupun perubahan bisa dikatakan ya memuaskan. Kalau sebelum ataupun pada saat saya sebelum menggunakan pupuk ini jauh lebih kurang menarik kita tengok dari batangnya termasuk daunnya. Tapi pada saat setelah menggunakan pupuk ini hasilnya sangat lumayan, dan tanaman sawit ini juga pada saat awal saya menggunakan itu ada perubahan
Dulu pada saat saya menggunakan awalnya tanaman sawit ini, setelah diadakan injeksi 1 sampai kurang lebih 5 bulan, tanaman ini nampak kelihatan seperti stres. Tapi lama kelamaan sawit tersebut semakin bagus, ada perubahan mulai hijau, dan sampai saat sekarang ini penggunaan pupuk Red Grow ini sudah hampir 1 tahun lebih, dan hasil ataupun perubahannya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Adapun hasil panen sebelum saya menggunakan pupuk Red Grow ini, yaitu mulai dari bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007, produksi tanaman ini seluas kurang lebih 1 hektar, 9 ton 737 kg, dengan penghasilan setelah kita kalikan harga mendapatkan jumlah uang sejumlah 5.143.749. Ini sebelum menggunakan pupuk Red Grow. Tapi setelah menggunakan pupuk Red Grow di bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008, sama-sama 1 tahun, di sini hasilnya menjadi 12 ton 786 kg, dan jumlah rupiah jadi mendapatkan hasil mencapai Rp14.053.445. Hasilnya sebelumnya berapa ton, Pak? Hasilnya sebelum menggunakan pupuk Red Grow ini adalah 9 ton 737. Itu selama 1 tahun, itu di tahun 2006 sampai dengan 2007, mulai bulan Mei 2006 sampai dengan April 2007, dengan jumlah rupiah 5.143.749. Setelah menggunakan pupuk Red Grow, hasilnya naik ataupun meningkat menjadi 12 ton 786 kg, dengan jumlah rupiah Rp14.053.445. Kira-kira berapa persen, Pak, peningkatannya, Pak? Peningkatan kurang lebih hampir 30%. 30% ya produksi. Iya. Ya, kepada para petani semuanya di mana saja, saya rasa tidak perlu ragu untuk menggunakan pupuk Red Grow ini, karena hasilnya benar-benar memang ada perubahan, dan saya sendiri sudah membuktikan. Red Grow memang jos. Ini adalah contoh dari beberapa pohon sawit yang menghasilkan buah landak ataupun buah tidak normal. Tapi setelah saya menggunakan pupuk Red Grow, nah ini sudah ada perubahan seperti yang kita lihat di atas. Nah, itulah dia hasilnya setelah menggunakan pupuk Red Grow ini. Perubahannya di mana nih, Pak ya? Perubahannya tadinya buah sawit ini hanya buahnya kecil-kecil sekali, dan yang panjang adalah durinya. Tapi setelah menggunakan pupuk Red Grow, nah ini sudah ada berapa kali buah ini bisa dipanen, kita jual ataupun dipanen. Kalau tadinya sejak mulai sawit ini mulai produksi tidak pernah bisa dipanen sama sekali. 20 kiloan ya? Ya, rata-rata kalau kita rata-rata 20 kilo. 20 kilo ya ini. Ini yang pakai sistem suntik ya? Ini sistem suntik, Pak. Ini sebenarnya sudah siap panen. Bisa kita panen. Tanggal 1 udah panen nih. Ya. Berapa tahun nih, Pak, umurnya? Ini kurang lebih sudah 15 tahun. Ini ya, sudah merah ya. Nah, ini nanti tanggal 1, Pak, rotasinya. Bagi Namanya siapa, Pak? Satimen Pak Satimen ya. Pak Satimen tinggalnya di mana nih, Pak? di Desa apa ini? Desa Bagus Salam, Kecamatannya? Kecamatan Baktia, Baktia. ya, Kabupatennya? Kabupaten
Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara ya, Nangro Aceh Darussalam ya. Iya. Pak Satimin sudah menggunakan pupuk Red Grow, Pak? Iya sudah. Pupuk ini Oh, ini ya Red Grow ya. di Legro ya. Contohnya mana Pak yang sudah diinjeksi? Ini Pak. Oh, itu ya. Iya. Ini sudah 1 tahun Pak pemakaiannya. Iya. Bagaimana Pak hasilnya setelah Bapak menggunakan pupuk Red Grow? Sebelumnya pakai pupuk Erego, Tempari baru penghasilan 1 bulan 400 kilo. Jadi sekarang sudah pakai pupuk Enegro selama 1 tahun, udah mencapai 1 bulan itu 500 kilo. Ada peningkatan 100 kilo ya. Ya, Berarti Bapak cara pemakaiannya di sistem suntik ini ya. iya. Bapak menggunakan ini berapa pohon ini Pak yang Bapak coba? 38 pokok. 38 pokok saja Iya. ya. Hasilnya mencapai 500 kilo setiap panen ya. Iya. Berapa minggu sekali Pak panennya? Setengah bulan sekali. Setengah bulan. sekali 500 kilo. Oh, sebelumnya hanya 400 kilo. Iya. Oh, berarti ada peningkatan ya. Iya. Bagaimana harapan Bapak? Apakah Bapak puas dengan hasil seperti Ya, ini? puas sekali pakai pupuk Energo ini. Apakah Bapak tetap menggunakan pupuk Red Grow Pak? Iya, terus Bapak memberikan pupuk Red Grow-nya berapa hari sekali Pak memberikan? sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Iya. Oh, iya. Apakah masih tetap menggunakan pupuk Red Grow? Masih. Masih ya? Iya. Terima kasih Pak Satimin Pak ya. Iya. Selamat pagi, mari kita lihat penggunaan pupuk Red Grow pada tanaman kelapa sawit yang tadinya hanya berbunga jantan, saat ini dia sudah mengeluarkan bunga betina. Mari kita melihatnya. Selamat pagi Pak Sudar. Pagi Pak. Pak Sudar, saya dengar ini kelapa sawitnya tadinya hanya berbunga jantan ya. Iya betul Pak. Saya boleh tahu nih umurnya berapa tahun Pak ya kelapa sawit ini? Ini kalau umurnya kurang lebih sudah ada 8 tahun juga Pak. Cuman karena pertumbuhannya dulunya ini memang kurang sehat. Bisa diceritakan sejak kapan ini berbunga jantan dulu Pak? Ini sejak mulai sawit ini mulai berbunga Pak. Dia ini memang berbunga jantan terus dan belum pernah menghasilkan buah. Tapi sejak saya menggunakan pupuk Red Grow-an dengan sistem saya semprot, Semprot di mana Pak? ya, semprot di pelepahnya ini Pak, Mm-mm. termasuk di bunga-bunga jantan ini. Nah, ini bunga-bunga jantan ini saya semprot. Dulunya nggak ada Pak bunga betina sama sekali. Mm-mm. Nah, ini saya semprot di bunga-bunga jantannya, termasuk di pelepah-pelepahnya. Nah, dan setelah ada kurang lebih 6 bulan, ya, dia tuh sudah mulai menghasilkan. Setelah saya semprot 1,5 bulan itu udah mulai muncul bunga betina Pak. Nah, inilah Pak, ini bunga betina yang sudah mulai muncul lagi. Biasanya dia setiap habis bunga jantan terus. Tapi ini alhamdulillah ini sudah mulai muncul lagi bunga betinanya Pak. Bunga betina ya? Iya, Apa yang baru ya? Ya, bunga betina yang baru. Oke. Setelah penyemprotan itu 1,5 bulan sudah keluar Iya. bunga betinanya ya? 1,5 bulan dia Sudah bereaksi ya? mulai, 1,5 bulan reaksi, Pak, mulai muncul bunga betina. Dan sekitar 8 bulan setelah penyemprotan saya sudah mulai panen. Nah, ini sisa-sisa panen Pak. Ini masih ada buah yang nggak lama lagi akan bisa kita panen juga. Ini kalau saya hitung sejak mulai menggunakan pupuk Red Grow ini yang sudah saya panen kurang lebih ada sekitar 15 tandan Pak. Sudah 15 tandan ya? Iya. Berarti sudah 15 kali ya? Iya Pak. 15 kali panen ya? Nah, ini di sini saya nggak hanya menggunakan sistem semprot aja, tapi di sini saya padukan memang dengan ini Pak, injeksi juga saya Suntik pakai, ya? saya semprot juga. Nah, untuk rotasi penyemprotan saya gunakan 1 bulan sekali, Mm-mm. dan untuk injeksi ini 40 ataupun 30 hari sekali. Tapi kalau untuk penyemprotan memang rutin 1 bulan sekali. Berarti reaksinya cepat juga Pak ya? Reaksinya cepat Pak. 1,5 bulan ya? Iya, 1,5 bulan sudah mulai muncul bunga. Sudah berapa lama Pak pemakaian pupuk Red Grow ini Pak? Kalau ini saya menggunakan sejak akhir bulan Januari 2007 Pak. Sekarang Sekarang sudah bulan
Mei akhir Pak ya, di 2008. Jadi sudah 1 tahun ya. 1 tahun lebih Pak ya, udah hampir 1 tahun. 1 tahun berarti sudah 15 kali panen ya Pak ya. Iya Pak, 15 kali panen ya, Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melihat tanaman sawit yang jantan bisa keluar bunga betinanya? Perasaan saya merasa suatu ini Pak, merasa sangat bangga dan puas menggunakan pupuk Red Grow ini, karena dulu juga sudah coba nih menggunakan borat Pak, tapi belum pernah, bisa dikatakan belum berhasil. Nah, tapi setelah menggunakan pupuk Red Grow ini, alhamdulillah nggak begitu lama nampak hasilnya. Terima kasih Pak Sudar. Terima kasih Pak Indro. Ini sudah mau panen lagi ini ya. Ya, ini mau panen lagi nih Pak. 2 hari lagi nih atau 3 hari atau seminggu Ini lagi? sekitar kurang lebih 1 minggu lagi Pak. Seminggu kita ya panen. sudah Ya. mulai. Selamat pagi Pak Satimin. Bisa diceritakan Pak tentang kondisi tanaman yang di samping Bapak ini? Bisa. Bagaimana Pak ceritanya? Ceritanya tempo hari sebelum dikasih pupuk negro ini nggak pernah buah. Sejak kapan? Ini umur berapa tahun Pak? Gitulah 10 tahun Pak ya. Berarti selama 10 tahun belum pernah berbuah. Belum pernah berbuah. Terus pemakaian pupuk Red Grow ini sejak kapan? Sudah berapa lama? Sudah ada setahun. Oh, sudah setahun ya. Selama setahun pemakaian, Ya. itu kapan mulai keluar bunga betinanya? Mulai buah betinanya sudah 3 bulan yang lalu. Berarti Bapak sudah panen berapa kali nih? Sudah 3 kali panen. Sudah 3 kali panen ya? Tadinya memang tidak keluar bunga betina sama sekali Pak ya? Tidak. Hanya berbunga jantan saja. Buah jantan aja. Terus bagaimana setelah Bapak melihat hasil tanaman Bapak? Ya selama di pupuk negro ini buahnya pun besar-besar, berat. Dan lagi timbangannya cukup berat. Cukup berat ya? Iya, Sudah keluar bunga betina saja sudah senang ya Pak ya? sudah senang. Apalagi sampai berat ya? Iya. Pupuk Red Grow. Saat ini kita akan melihat hasil penggunaan pupuk Red Grow pada tanaman kelapa sawit dengan sistem semprot dengan menggunakan alat semprot mist blower. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Nama saya Spadi, alamat Unit 5 Salam, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Jenis tanamannya kelapa sawit, berumur sekitar 8 tahunan. Menggunakan pupuk Red Grow dengan sistem penyemprotan dengan blower seperti ini, Pak. Aplikasinya kita menggunakan blower dengan dosis 200 cc per 12 liter. Nah, itu kita menyemprotkannya langsung ke buahnya ataupun ke pelepahnya, kena daunnya pun nggak apa-apa Pak. Sebagian daun juga kena ya? Iya kena Pak. Intervalnya berapa hari sekali Pak? Nah, itu kita 1 bulan sekali Pak. 1 bulan sekali ya? Iya, itu menggunakan pupuk Red Grow yang warna merah. Menggunakan pupuk Red Grow dengan menggunakan alat blower. Dosisnya tadi 200 cc per 12 liter Pak ya. Nah, ini 200 cc Pak. Ini satu tangki bisa berapa pohon Pak? Kalau satu tangki ini sekitar 12 ataupun 15 batang Pak. Sebelum saya menggunakan pupuk Red Grow, kelapa sawit ini buahnya sangat kecil-kecil Pak. Di samping itu daunnya berwarna merah. Setelah menggunakan pupuk Red Grow, hasilnya sangat memuaskan.
buahnya seperti itu Pak. Daunnya lebih nampak hijau, buahnya pun segar-segar dan lebih besar. Nah, saya menggunakan pupuk ini sekitar kurang lebihnya 1 tahun. Tahun menggunakan pupuk Red Grow, hasil buahnya berkisar sekitar, untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada Bapak Sudar. Selamat pagi Pak Sudar. Pagi Pak. Ya, bisa disampaikan Pak dari pengurus koperasi dari data lahan ini yang telah menggunakan pupuk Red Grow, bisa disampaikan hasilnya bagaimana? Oh, bisa Pak. Ini data akurat Pak dari Koperasi KUD Tanijaya yang bertempat di Desa Babu Salam, Kecamatan Bakpia, Kabupaten Aceh Utara. Inilah hasil rekap produksi tanaman kelapa sawit ini yang menggunakan pupuk Red Grow. Adapun hasilnya, ini kita tengok datanya sama-sama Pak ya. Nah, ini sebelum menggunakan ya. Ya, ini sebelum menggunakan ini Pak. Tahun Ini tahun 2006. Ini di bulan Mei Pak ya. Mulai menggunakan dia di bulan April, tapi panennya kan di bulan Mei. Nah, ini adalah panen bulan Mei. Rata-rata per tahun berapa Pak? Ini sebelum menggunakan hasil rata-rata per tahun 28 ton 319 dengan nilai rupiahnya 15.733.680 rupiah. Setelah menggunakan, ini sebelum Mbak ya. Nah, setelah menggunakan mulai bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008, hasil produksi ada peningkatan dari tadinya 28 ton 319 menjadi 36 ton 330 kilogram dan mendapatkan uang sejumlah 40.759.300 rupiah. Nah, dari data yang saya sampaikan tadi, hasil produksi tanaman kelapa sawit ini setelah menggunakan pupuk Red Grow dengan sistem penyemprotan ada peningkatan sekitar 30% dibanding dengan sebelumnya. Bagaimana kesimpulan Bapak setelah menggunakan pupuk Red Grow ini dari hasil yang Kalau menurut saya pupuk Red Grow itu ya bagus lah Pak. Masalahnya dari hasil yang sebelumnya tidak menggunakan, setelah menggunakan itu lain Pak. Lebih puas. Buah pun yang dulunya kecil sekarang menjadi besar. Yang dulunya ringan menjadi berat gitu Pak. Pokoknya ya pupuk Red Grow itu bagus lah. Apapun tanaman ada Red Grow pupuknya. Red Grow memang oke. Jadi menggunakan apa nih Pak? Ini menggunakan Red Grow. Red Grow ini. Oh iya ya, sebentar mana? Oh ini ya Bapak yang gunakan ya? Ini yang satunya ini. Iya. Ini yang hijau. Mana Pak? Ini yang saya gunakan untuk pertumbuhannya ini. Oh iya. Yang ini yang untuk buah. Oh beda Pak ya? Beda. Ada hijau dan merah ya. Hijau untuk pertumbuhan batang. Iya. Daun. Ya. Yang merah ini untuk pembuahan. Oh begitu. Ya. Yang hijau ini kita pakai 3 kali. Ya. Terus yang merah ini kita pakai 3 kali. Oh bergantian Pak ya? Gantian. Ini kan untuk pertumbuhan. Oh hijau pertumbuhan. Yang merah ini untuk pembuahan. Pengalaman saya sebelum menggunakan pupuk Red Grow ini, pertumbuhan batang ini lambat dan daun ini kuning-kuning Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Nah, setelah kita gunakan pupuk yang hijau ini, Ya. ini ternyata kelihatan 20 hari itu langsung kelihatan hijau Pak. Perkembangannya itu cepat. Sebelum kita gunakan pupuk yang merah ini Pak, Ya. ini buahnya itu kecil-kecil. Oh. Di pura itu lambat matangnya.
Nah, begitu. setelah kita gunakan pupuk yang merah ini, Pak, Iya, ini ternyata buahnya besar-besar. iya. Bapak bisa lihat sendiri ini, Sebentar. bahkan ada yang sampai lebih dari 10 kilo, Mana, padahal Pak, ya? 5 tahun. Oh, kan? ini ya. Oh, besar sekali. Tandanya besar, Tandanya Pak ya. besar, Pak. Terus yang kedua kalinya itu memang buahnya itu halus-halus gitu. Hmm. Ini kan sudah 10 kilo lebih, Pak. Ini, Iya. Terus ini kan. Nah, Hmm. ini sudah lebih 10 kilo, Pak. Mana? TPS-nya ini. Iya, iya, iya. Besar dari sebelumnya, Pak. Sebelum pakai ini kecil-kecil. Iya. Nah, ini kan sudah rata-rata segede ini gitu. Iya, 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 iya. Memang ada perubahan yang sangat cepat pakai Red Grow One ini, Pak. Gitu, Maka Pak ya. saya setiap saat itu akan menggunakan Red Grow One terus Gitu, Pak ya. untuk melipat gandakan hasil kami. Dan kami ngajak kawan-kawan, tetangga kami untuk berbuat seperti saya ini, Pak. Mengenai buah yang tidak menggunakan Red Grow ini kecil-kecil, Pak. Yang tidak menggunakan Red Grow. Tapi Iya. kalau yang menggunakan Red Grow One ini buahnya besar-besar. Oh, Lagi gitu. pula cepet mateng dan halus, Oh, Pak. Ini kan halus-halus ini. Iya, Ini iya, menggunakan iya. Red Grow One. Tapi kalau tidak menggunakan Red Grow One, Pak, buahnya kasar. oh Lagi gitu. pula lama matengnya gitu. Hmm. Kalau yang menggunakan Red Grow One ini Ya. ini kurang dari 20 hari ini sudah bisa dipanen. Oh, iya, Lebih iya, cepat iya. mateng gitu. Kalau Tapi kalau tidak menggunakan Red Grow One, ini sampai 25 hari. Timbulan saya mengenai Red Grow One ini, Pak, ini saya akan memakai pupuk ini terus karena saya sudah merasakan sendiri dan ini buktinya kalau hasilnya memang ternyata baik dari pupuk Red Grow One ini. Saya merasakan sendiri. Nah, ini saya merasa yakin benar dengan adanya pupuk Red Grow One ini sangat membantu kami dan saya yakin sekali bahwa ini akan selalu kami pakai karena pupuk Red Grow One ini adalah pupuk yang organik sangat bermutu karena ternyata pupuk Red Grow One ini saya sudah merasakan sendiri, sudah membuktikan sendiri bahwa memang hasilnya sangat jos, luar biasa. selamat pagi, Pak Imam. Pagi, Pak Aris. Sebenarnya begini ya Pak Aris. Ya, bagaimana, Pak? Selama ini saya sering ke Gedung Haji. Ya. Saya melihat di sini kebun sawit, karet dan sebagainya itu sangat kasihan sekali tentang masalah pupuk. Kesulitan masalah pupuk. Ya. Selalu yang datang pupuk kimia yang notabene sering merusak ekosistem tanah. Nah, setelah dengan adanya kenal dengan Red Grow One ini, saya coba door to door, termasuk beliau-beliau ini, saya kenalkan dengan pupuk ini. Ya akhirnya dicoba. Setelah dicoba, ketagihan, Pak Aris. Jadi alhamdulillah Red Grow One ini sangat bagus sekali hasilnya dan ya buktilah ini sudah ada di sini. Beliau-beliau sendiri kan bisa mengatakan sendirilah langsung gitu. Menurut Pak Imam, kesimpulan yang Bapak ambil tentang Red Grow bagaimana, Pak ya? Red Grow One sangat membantu sekali petani. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat petani Indonesia, terutama perkebunan dan petani-petani karet dan sawit, palawija dan sebagainya, terutama padi juga, karena apa? Padi itu tidak lepas dari kehidupan kita di Indonesia ini, agar selalu memakai pupuk Red Grow One. Ini bukan pupuk kimia tapi pupuk organik. Saya menghimbau kepada teman-teman DI di seluruh Indonesia, jangan kalah dengan kami yang di Lampung ini, terutama di Tulang Bawang. Jangan lupa pakai Red Grow One. Terima kasih, Diamin Interest. Red Grow memang jos!